شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujizat paling besar sepanjang sejarah kenabian dan puncak dari segala kebenaran ilmu pengetahuan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Isra, surat yang ke-17, dan malam ini kita akan baca ayat 16 ya sampai 20, ayat yang ke-16 sampai 20. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut, dan bagi Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca Al-Qur'annya sendiri, persilakan membukanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم لمن نريد جهنم يصلاها مذموما مدحورا يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن ومن ومن أراد أراد الآخرة الآخرة وسعى وسعى لها لها سعيها سعيها وهو وهو مؤمن مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن مؤمن فأولئك كان كان سعيهم سعيهم مشكورا مشكورا كلا نمد No, هؤلاء Johnny, they asked for 9.5K. We only promised 8.5. من Yeah. عطاء ربك Yeah. We only promised 8.5. So we كلا كلا نمد هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ربك وما كان عطاء and sorry, Johnny, just ربك محظورا وما وما كان كان عطاء عطاء ربك ربك Johnny, if I may ask a question, right? محظورا صدق Q1, الله العلي the boundary condition that العظيم product line صدق and we have صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل اللهم على محمد صل اللهم على صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat, setiap huruf yang kita baca tadi menjadi pahala di sisi Allah SWT yang kemudian menjadi tabungan investasi kita nanti di sisinya ketika kita kembali kepadanya. Karena pada saat kita kembali kepadanya, kita tidak membawa apa-apa lagi. Tidak membawa pakaian, tidak membawa uang, tidak membawa apapun. Kecuali hanyalah iman, ibadah, amal saleh, dan tabungan-tabungan kita yang kita lakukan di dunia ini. Kita teruskan surat 17, surat Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah, jumlah ayatnya 111 ayat. Dan terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita lanjut, mari kita ulangi ayat yang ke-15 tersebut. Dan ayat ke-15 seperti yang kita bahas pada hari Senin yang lalu, di ujungnya menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin mengadab suatu kaum sebelum Allah mengutus Nabi kepada kaum tersebut. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya yang bersangkutan memberi petunjuk kepada dirinya sendiri, nafsnya, jiwanya. Sebaliknya, siapa yang mengikuti kesesatan, maka sesungguhnya yadillu 'alaiha, dia pun menyesatkan dirinya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah sendiri, padahal Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran kata-kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu, tapi Allah memberikan kemerdekaan, kebebasan untuk memilih. Maka kita sebagai hambanya harus juga mengikuti cara seperti ini, yaitu tidak boleh memaksa orang lain atau siapapun seperti yang kita inginkan. Karena begitu kita memaksa orang lain,
berarti kita telah merampas kemerdekaan dan kebebasan orang itu. Merampas kemerdekaan ataupun kebebasan itu lebih tinggi dosanya daripada merampas harta benda mereka. Karena kalau merampas harta benda mereka, masih bisa mereka mencari. Kenapa? Karena mereka masih bebas untuk mencari harta benda. Dan kalau kita sudah merampas kemerdekaan dan kebebasan seorang, maka orang itu akan kesulitan untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itulah, tidak boleh memaksakan. Agama kita sudah memberikan tekanan, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu orang pun yang bisa memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing orang memikul dosanya sendiri. Namanya setiap kita adalah nafsi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itulah sebabnya berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, kami kata Tuhan tidak mungkin menghadap satu kaum atau seseorang sebelum kami mengutus kepadanya rasul. Karena rasul itu adalah membimbing mereka, menyampaikan kepada mereka alasan-alasan untuk mengikuti petunjuk ini. Nah, setelah Nabi datang, kemudian baru mereka menentang, barulah kemudian hasil penentangan mereka bisa mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah mengazab suatu kaum sebelum rasul datang kepada mereka. Sekarang ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan apabila kami menghendaki menginginkan an-nuhlika untuk membinasakan, menghancurkan qaryatan suatu kampung, suatu kata karya itu bisa suatu kampung, bisa suatu wilayah yang lebih luas. Pokoknya karya itu adalah di bawahnya balad. Kalau negeri dalam Al-Quran dengan balad, seperti la uqsimu bihadzal balad. Balad itu maksudnya adalah negara. Jadi di bawahnya negara adalah karya. Karya itu bisa provinsi atau negara bagian, tapi bisa juga kampung ataupun wilayah tertentu. Nah, Allah mengatakan, dan dia Allah atau kami Allah tidak akan membinasakan suatu negeri. Ya. Sebelum apa? Sebelum kami biarkan atau perintahkan kepada mutrafiha, kepada orang-orang yang hidup mewah. Ya, kata-kata mutraf itu adalah orang yang hidupnya mewah, ya, hidupnya bersenang-senang, lalu kemudian yang bersangkutan berpoya-poya. Jadi ketika mereka berpoya-poya, maka kemudian tentu poya-poya itu mahal. Mahalnya poya-poya itu lalu kemudian menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah. Inilah yang menjelaskan kenapa terjadi yang disebut dengan kolonialisme. Kolonial. Inilah yang menjelaskan kenapa terjadi yang disebut dengan penindasan, otoritarian. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi tirani dan sebagainya. Jadi begitu orang hidup bermewah-mewah, otomatis bermewah-mewah itu kan adalah cost-nya tinggi, biayanya tinggi. Nah, sedangkan ketika sumber pendapatan berkurang, itu otomatis pendapatan juga berkurang. Nah, untuk mempertahankan pendapatan itu tetap naik, maka kemudian terjadilah eksploitasi kepada orang kecil. Ini yang menyebabkan tadi ada negara yang melakukan kolonialisasi. Sampai sekarang pun ada yang sudah neokolonial. Kenapa Donald Trump ingin sekali menjatuhkan Nicolas Maduro di Venezuela? Bahkan menuduhnya dengan macam-macam, dengan fitnah, yaitu narkoba. Karena Amerika Serikat mengalami kesulitan membayar utang-utangnya. Mereka tidak punya uang lagi. Nah, satu-satunya cara adalah mencari sumber-sumber, seperti minyak misalnya. Nah, itu yang menyebabkan Venezuela akan dijatuhkan, Nicolas Maduro dijatuhkan, dan untuk menaikkan kepala negara yang sejalan dengan Washington atau ke Amerika. Supaya dengan naiknya kepala negara pengganti Maduro nanti itu akan memberikan konsesi kepada mereka, pengusaha-pengusaha besar Amerika, untuk masuk mengelola minyaknya Venezuela.
Ingat, Venezuela itu termasuk negara penghasil minyak terbesar di Amerika Latin. Nah, dan ini minyaknya menyebabkan Venezuela selama ini mandiri dan tidak bisa diatur oleh Amerika. Jadi itu sebabnya. Jadi ada kata-kata mutrafiha di sini. Nah, ketika terjadi mutrafiha, otomatis akan terjadi namanya tadi eksploitasi. Eksploitasi itu cenderung dari kelompok minoritas kepada mayoritas. Dalam ekonomi maksudnya. Kelompok minoritas ekonomi kepada mayoritas orang yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, inilah yang terjadi di Amerika juga, di New York. Mungkin jemaah sekalian sudah mendengarkan berita terakhir bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, bahkan sejarah New York ini adalah kota terbesar di Amerika Serikat, tapi untuk pertama kalinya orang Muslim terpilih menjadi wali kota dan sekaligus termuda, yaitu Zohran Mamdani, terpilih di waktu Amerika kemarin. Kalau di Amerika mungkin tadi pagi ya, karena malam di sana pengumumannya. Ya, jadi tadi pagi kita dapatkan pengumumannya. Nah, jadi cuma kenapa kira-kira penyebabnya? Padahal ini kan New York ini adalah kota terbesar mereka. Sederhana, yaitu bahwa rata-rata di kota besar seperti itu hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang besar saja. Itu tadi mutrafiha. Ini adalah basisnya Donald Trump. Basisnya orang seperti Elon Musk. Donald Trump, Elon Musk mencegat Zohran Mamdani, tetapi tidak berhasil. Ya. Dari 3 calon atau kandidat, Mamdani langsung menang dan kemudian langsung terpilih menjadi wali kota. Artinya apa? Ada ketidakpuasan dari kalangan menengah ke bawah di Amerika. Karena Zohran Mamdani itu dalam kampanye-kampanyenya adalah mendukung kelompok-kelompok menengah ke bawah, seperti itu. Seperti nanti akan memudahkan mereka dapatkan perumahan dan sebagainya. Nah, jadi intinya di sini kerusakan seperti ini. Kita lihat sekarang kenapa banyak negara yang jengah dengan negara-negara Eropa, terutama G7. Itu tadi karena seenaknya mengenakan sanksi kepada negara yang mereka tidak sukai. Sanksi itu menyebabkan negara tersebut kesulitan dan nanti mereka masuk mengambil alih minyaknya lagi. Jadi boleh negara lain kaya tetapi harus berada di bawah kaki mereka. Seperti Korea boleh maju tetapi harus berada di bawah kendali mereka. Jepang boleh maju tapi harus berada di bawah kendali mereka. Itulah sebabnya ketika Donald Trump kemarin datang ke Korea Selatan, langsung menodong Korea Selatan untuk membawa uangnya 350 miliar US dollar ke Amerika. Begitu juga Jepang langsung ditodong 500 miliar US dollar untuk datang ke Amerika. Maka marahlah sebagian orang Korea Selatan mengatakan bahwa itu adalah 70% daripada cadangan devisa kami. Nah, jadilah jemaah sekalian terbagi. Jadi kerjanya adalah memeras di mana-mana. Kalau tidak bisa diperas ya dibuat kekacauan kalau dia negara kaya. Jadi ada negara-negara kaya bikin kacau supaya mereka bisa diambil kekayaannya. Seperti di Indonesia tahun 65, setelah kekacauan terjadi, maka undang-undang pertama dibikin oleh pemerintah Orde Baru adalah penanaman modal asing, dan sejak pada saat itu cadangan salah satu tambang emas terbesar di dunia dikelola Amerika sampai sekarang, yaitu Freeport. Inilah dia jemaah sekalian. Dan begitu juga dengan perusahaan minyak, semua dari Amerika. Amerika, kalau bukan Amerika, Inggris biasanya. Cuma itu aja mereka. Nah, jadi jemaah sekalian serbagin yang terjadi sebetulnya. Jadi mutrafiha. Makanya kenapa mereka mati-matian mengambil alih Gaza atau kayak Palestina, yaitu tadi lagi-lagi karena mutrafiha. Ada orang yang ingin hidup bermewah-mewah di sana, dalam hal ini Zionisme. Fafasaku fiha, maka mereka yang hidup mewah-mewah ini melakukan kedurhakaan. Fafasaku fiha. Mereka melakukan perbuatan durhaka, perbuatan fasik fiha di dalam negeri itu. Haknya di sini kembali ke sini nih ya. Jadi fiha di sini haknya kembali ke sini atas ini ya. Mereka buat fasik di dalam negeri tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Fahaqqa alaihal qaul, maka tetaplah baginya al-qaul, keputusan Allah bahwa mereka akan dapatkan azab. Tapi ingat tadi ayat 15, setelah datangnya pemberi peringatan, Rasul. Pada marnaha tadmira, lalu kami menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya.
Fadamarnaha tadmira, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, jadi ini akan terjadi. Ini adalah merupakan keniscayaan sejarah sebetulnya. Selama mereka melakukan perbuatan ini bermewah-mewah, ya itu pasti akan melahirkan high cost ekonomi berbiaya tinggi. High cost ekonomi lalu kemudian susah untuk turun. Kenapa? Karena sudah terbiasa pengeluarannya 100, turun ke 50 atau 40, menderita sekali. Itulah sebabnya bagaimana caranya agar pendapatannya tetap 100 atau bahkan terus bertambah. Caranya bagaimana? Itu tadi eksploitasi, kolonialisasi terhadap negara-negara yang lemah. Ya, mutrafiha. Itulah sebabnya setelah mutrafiha langsung disebutkan fafasaku. Jadi oleh sebab itulah di antara cara hidup yang diperbaiki dalam Islam adalah orang boleh kaya tapi tidak boleh mutraf. Apalagi melakukan kedurhakaan. Kita boleh kaya semakin bagus karena semakin besar zakat, infak, sedekahnya. Tetapi ingat jemaah sekalian berbahagia, tidak boleh menyalahgunakan harta untuk kepentingan foya-foya, kepentingan berwah-wah untuk flexing dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian nanti melakukan kerusakan. Macam-macam kata kerusakan itu bisa korupsi. Kan para koruptor itu kan bukan orang kecil. Koruptor itu bukanlah orang miskin. Koruptor ini adalah kebanyakan pejabat. Yang baru ditangkap adalah Gubernur Riau. Ya, itu kan gubernur. Tidak mungkin dia orang miskin. Ya, jadi dengan demikian yang mereka melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang mampu sebetulnya secara ekonomi. Ya, tetapi karena high cost ekonomi untuk dipertahankan, akhirnya kemudian lahirlah kedurhakaan. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, agama Islam menyampaikan seperti ini. Jadi apa yang terjadi di halaman di ayat 16 ini sebetulnya ini adalah pernyataan Allah tentang apa yang terjadi pada negara-negara termasuk di negara di Asia Tenggara yang masih korupsinya tinggi seperti Indonesia. Jadi semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara semakin terjadi ini. Karena korupsi itu adalah mengasumsikan ada orang yang ingin hidup berfoya-foya, melampaui pendapatan mereka. Sehingga apa yang terjadi, mereka mencari pendapatan ekstra dengan cara yang tidak benar. Inilah mutrafiha. Sehingga nanti melakukan kefasikan. Coba kita lihat di sini jemaah sekalian. Surat Ibrahim ayat 13, 14, 13. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafaru, orang yang ingkar tertutup hatinya, li rusulihim, kepada rasul-rasulnya, lanukhrijannakum min ardina, kami akan mengusir kalian dari negeri kami, min ardina, dari bumi kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau kami akan paksa kalian kembali kepada ajaran agama nenek moyang kami. Ini adalah terjadi pada nabi-nabi yang lain, siapapun nabi-nabi pada saat itu. Ya. Jadi nabi-nabi manapun akan diperlakukan seperti ini, dipaksa kembali kepada agama nenek moyangnya. Kan ini juga terjadi sekarang, memaksa-maksa orang kembali kepada agamanya. Fa'awha ilaihim, lalu kemudian Allah mewahyukan kepada para nabi tersebut, ini pada para rasul-rasul ini, Allah mewahyukan, ingat kata-kata wahyu berarti Allah berbicara kepada mereka melalui wahyu. Fa'awha ilaihim rabbuhum, Tuhan mereka mewahyukan kepada para rasul tersebut, lanuhlikanna zalimin, kami pasti akan membinasakan orang zalim. Jadi orang zalim tadi itu adalah orang yang mutrafiha lalu melakukan perbuatan fasik. Ya. Itu zalim. Allah mengatakan jangan khawatir. Mereka orang zalim itu pasti akan binasa. Lanuhlikanna az-zalimin. Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka kita boleh saja kaya raya, tetapi jangan sampai menggunakan kekayaan atau power kita untuk melakukan kezaliman. Kezaliman itu sederhana, memaksa orang lain seperti diri kita. Surat Al-Waqiah ayat 45 berbicara tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan, innahum, sungguhnya mereka itu, penghuni neraka, kanu adalah dulu di dunia, kabla, sebelum ini, sebelum akhirat, kabla zalika, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, mutrafin adalah orang-orang yang kerjanya bersenang-senang, mutrafin, bermewah-mewah. Ya. Kalau bahasa sekarangnya flexing, ya.
innahum kanu qabla dzalika mutrafina. Sungguhnya mereka itu sebelum ini adalah orang melakukan mutraf, perbuatan bermewah-mewah, ya, penampilan bermewah-mewah. Bahkan terkadang orang berbuat mewah-mewah seperti ini melampaui kemampuan mereka, sehingga kemudian tadi melakukan banyak pelanggaran hukum. Misalnya maksakan diri beli mobil supercar misalnya, yang harganya miliaran rupiah. Nah, tetapi dia tidak membayar pajak. Kalau supercar itu kan pajaknya mahal. Maka kemudian dia meminta pajak kepada orang-orang penduduk yang rumahnya tidak bisa dimasuki mobil. Minta kartu penduduknya, kan begitu. Kemudian dipakai untuk mendaftar. Akhirnya bukan atas nama dia. Begitu nanti ada masalah, polisi cari, ternyata alamatnya terdaftar di gang sempit. Ya, ternyata tidak atas nama dirinya. Kenapa? Karena dia tidak ingin bayar pajak. Luar biasa. Ingin penampilan wah, flexing, tapi tidak mau membayar biaya untuk itu. Nah, jadi ini dikatakan innahum, sesungguhnya mereka itu kanu qabla dzalika mutrafin, adalah orang-orang yang mutrafin, hidupnya bermewah-mewah ini, bersenang-senang bermewah-mewah. Saya akan salut kalau bapak, ibu, tuan dan puan kaya raya tetapi penampilannya sederhana, pakai tasnya tas biasa saja, jam tangannya jam tangan biasa saja. Ya, seperti dia kaya tetapi sederhana. Sekarang ayat 17. Jadi ini berbicara tentang Nabi Nuh. Ya, jadi masih kan di awal kita bicara tentang Nabi Nuh. Bahwa Nabi Musa itu adalah keturunan dari orang-orang yang diangkut ke dalam perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah kana abdan syakura, adalah hamba yang bersyukur. Wa kam ahlakna minal qurun, dan betapa banyak negeri-negeri atau peradaban ataupun generasi-generasi yang telah kami binasakan. Kata-kata kurun ini bisa kita artikan kurun waktu. Kita artikan saja peradaban-peradaban yang berjaya pada suatu masa, pada suatu kurun waktu tertentu, dan mereka itu kami binasakan. Jadi betapa banyak yang telah kami binasakan. Wa kam ahlakna minal qurun mimba dinuhin, setelah Nabi Nuh. Jadi artinya setelah kasusnya Nabi Nuh masih banyak lagi. Artinya manusia tidak bisa belajar dari Nabi Nuh. Padahal umatnya Nabi Nuh itu sudah merupakan pelajaran yang sangat besar, di mana Allah membinasakan mereka dengan air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Jadi mimba dinuhin setelah kasusnya Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiran basira. Ingat, ayat ini mengatakan kepada kita, cukuplah Tuhanmu terhadap dosa-dosa hambanya yang mengetahui dan melihat. Artinya kita secara pribadi tidak perlu tidak perlu mengawasi dosa-dosa orang, nggak perlu memata-matai dosa-dosa orang. Toh tadi kita sudah baca di atas, la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang akan memikul dosa dan bebannya masing-masing. Kita tidak bisa memikul beban dosa orang lain. Maka oleh sebab itulah, kalau ada orang yang berdosa, itu urusan mereka. Kecuali kalau mereka membuat pelanggaran hukum, nah tentu urusannya adalah hukum kepada negara. Kita laporkan kepada polisi nanti yang kemudian menginterogasi dan sebagainya, baru dimasukkan ke pengadilan atau ke mahkamah. Jadi dengan demikian itu urusannya hukum, dan bagi kita sederhana saja. Kalau ada orang seperti itu misalnya merusak, membunuh orang, ya kita laporkan kepada polisi nanti akan menangkap orang tersebut, lalu kemudian menginterogasinya dan seterusnya. Itu urusannya mereka. Nah, tapi dosa secara pribadi seperti misalnya orang itu tidak sholat, tidak puasa, orang yang kita punya urusan. Kecuali kalau yang bersangkutan ada
gejala untuk melakukan kekerasan kepada orang tuanya, itu baru kita lapor kepada polisi. Selain bersangkutan durhaka dalam pengertian misalnya tidak memperhatikan orang tuanya, yaitu urusannya dia. Kita paling banter menasihati kalau kita temannya. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Kenapa? Karena Allah mengetahui. Allah mencatat, Allah lihat, Allah mengetahui. Jadi cukup Allah saja. Nah, ketika Allah menggunakan kata-kata ini, jemaah sekalian, ini wa kafa bi rabbika ya bizunubin ya khabiran basira, khabiran kemudian basira, ya berarti kita serahkan kepada Allah. Karena dikatakan cukup Tuhanmu. Artinya kamu nggak usah ikut terlibat. Jadi kita terlalu ngintilin orang, kemana orang itu pergi, berbuat dosanya di mana, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Jadi kita ini kan sering sekali ingin memata-matai kekurangan orang. Kita boleh saja mencari-cari kekurangan orang kalau kita punya kepentingan. Misalnya kita ingin menikahinya, atau kita ingin baik kepada laki-laki ataupun ke perempuannya. Kan kita ingin tahu siapa mereka ini. Tapi kalau tidak ada kepentingan seperti itu tidak boleh. Jadi yang bisa melakukan itu adalah intel negara, polisi, dan sebagainya. Kalau intel negara juga harus. Kenapa? Karena demi mencegah terjadinya ancaman di masa depan kepada negara. Karena kalau sudah terlanjur kacau negara kan mahal untuk memperbaikinya. Oleh sebab itulah negara punya spy, punya mata-mata untuk mengikuti warga negaranya selama yang warga negara itu ada indikasi untuk melakukan kerusakan terhadap negara. Nah itu boleh, tetapi kalau bukan ya kita tidak boleh sama sekali. Nah, oleh sebab itulah kata ayat ini wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu yang melakukan itu, nggak perlu kita ikut-ikutan. Kita ini punya pekerjaan yang banyak, ya. Kita ini untuk memperbaiki diri sendiri saja agak susah, apalagi memikirkan pula kekurangan-kekurangan orang lain. Ya. Surat Al-Qasas, surat 28 Allah berfirman, qala innama utitu ala ilmi indi. Jadi ketika Qarun ditagih oleh teman-temannya, sesamanya Bani Israel, dia katakan, wahai Qarun, kamu janganlah membangga-banggakan diri. Ya. Kira-kira Qarun mengatakan menyumbanglah kepada kegiatan-kegiatan kita. Apa katanya? Kala Qarun, innama utitu, harta benda saya ini diberikan kepada saya ala ilmin indi, atas ilmu yang ada padaku. Nah, ayat ini sebetulnya menarik, gimana sekalian. Ini pernyataan dari Qarun untuk menjelaskan kepada kita kenapa dia kaya, dan dia menyampaikan secara objektif bahwa dia kaya karena ilmu yang ada padanya, bukan karena baca-bacaan, ada jimat-jimatnya, ada azimatnya. Jadi bukan karena dia punya jimat, bukan karena bacaan-bacaan tertentu. Ini sampaikan bahwa saya kaya itu karena ilmu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi pernyataan Qarun sudah benar, cuma dia membangga-banggakan dirinya, itu saja masalahnya. Jadi sebetulnya ini informasinya sudah bagus bagi kita bahwa orang kaya itu karena ilmunya. Kalau tidak ada ilmu kaya ya tidak bisa jadi kaya, karena kekayaan itu butuh ilmu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang menyebabkan Al-Quran mencatat sebagai hal yang buruk bagi Qarun di sini, karena teman-temannya datang kepadanya untuk mengingatkan supaya jangan membangga-banggakan diri. Justru mengatakan, kenapa kamu meminta dari saya? Sementara ini kan saya dapatkan semata-mata karena kemampuan saya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita mau kaya harus dengan ilmu, tetapi setelah kita dapat sesuatu, kita harus berbagi dengan orang lain yang tidak mampu melalui apa yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, khumus, dan sebagainya. Seperti itu. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Ataukah mereka tidak tahu atau belum mengetahui? Anna Allah, sungguhnya Allah itu qad ahlaka, sungguh telah menghancurkan, membinasakan min qabli, sebelumnya, maksudnya sebelum datangnya Qarun ini, minal qurun, peradaban-peradaban umat-umat terdahulu. Man huwa asyaddu minhu quwatan,
Padahal peradaban-peradaban atau umat-umat generasi generasi yang dihancurkan terdahulu itu adalah behavior mereka kumpulkan. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, lalu kemudian Allah menutup dengan kata-kata orang-orang yang berbuat dosa itu dosanya tidak perlu ditanyakan lagi. Artinya bahwa semuanya tercatat dengan presisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nantinya itu karena dosa-dosa mereka, karena perbuatan jahat, mujrimin sudah perbuatan jahat mereka, akhirnya mereka dibinasakan. Ya, Allah membinasakan mereka. Ya, kenapa? Karena zunubihimul mujrimun, karena perbuatan dosa orang-orang melakukan perbuatan jahat itu. Jadi bukan tanpa sebab, sebabnya adalah karena perbuatan dosa. Dosanya tadi adalah bersifat eksploitatif kepada orang yang tidak mampu dan di bawahnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Maka begitulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuhnya. Jadi nabi itu kan manusia sempurna. Tapi ternyata ada musuhnya. Jadi menganggap orang itu baik kalau tidak ada musuhnya ini tidak tepat juga. Kan sering kita kata orang itu baik saya tidak ada musuhnya. Ya. Kalau tidak ada musuhnya, jangan-jangan memang posisinya tidak ketahuan kiri atau kanan. Karena nabi-nabi pun ada musuhnya ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ya. Begitulah kami jadikan setiap nabi pasti ada musuhnya. Siapa? Minal mujrimin, orang melakukan kejahatan. Jadi musuhnya nabi itu adalah pelaku kejahatan, persis seperti musuhnya polisi, pelaku kejahatan. Itu kan yang paling tidak suka polisi adalah pelaku kejahatan. Karena kalau ada polisi, kejahatannya tidak bisa terlaksana. Ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kita tidak bisa maksakan tadi pendapat kepada orang seperti itu. Buktinya Nabi pun juga ada musuhnya. Padahal Nabi itu kan adalah selembut-lembutnya manusia. Tetapi itu tadi, Nabi hanyalah penyampai saja. Mubalik. Nabi adalah penyampai saja. Ujung-ujungnya, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu yang memberikan hidayah dan pertolongan. Nah, jadi dengan demikian ya sekian serbahagia, lagi-lagi tugasnya kita ini hanya berkomunikasi, berinteraksi secara positif agar kita bisa saling menasihati, tapi selebihnya adalah cukuplah Tuhan. Kalau tadi di atas Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha melihat. Kalau di sini Tuhanlah yang Maha memberi petunjuk dan penolong. Jadi cukup Allah yang punya hak di situ. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan masalah. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha. Ya, coba lihat, Allah saja memberikan seperti ini. Man, siapa saja, kana adalah yuridu, menginginkan, menghendaki. Al-ajilah, hasil yang instan. Hasil yang instan di mana? Ya, satu, di dunia. Yang kedua, sekarang. Tidak bisa menahan diri, tidak bisa menabung. Tidak bisa investasi. Kayak begitu. Jadi siapa yang ingin menghabisi uangnya sekarang, silakan. Siapa yang mau mendapatkan yang sekarang, silakan. Jadi kalau kita kaitkan dengan dunia akhirat, ajilah adalah dunia. Kalau kaitkan dengan investasi, ya berarti sekarang. Siapa yang tidak bisa menahan diri, tidak akan bisa melabur, tidak akan bisa laburan. Tidak bisa investment, tidak bisa investasi. Kenapa? Karena apapun yang didapat mau dihabiskan sekarang. Alasannya terdesak. Lupa bahwa seterdesak-desaknya kita bisa menyimpan sesuatu. Buktinya bahkan kita makan saja, banyak orang tidak makan semua nasinya, disisakan sebagian. Nah, harusnya daripada disisakan dalam bentuk nasi dan habis dibuang, kan lebih baik disisakan dalam bentuk uang dengan cara makanannya yang dimasak terbatas. Ya, jangan banyak dimasak. Ya, supaya jangan dibuang-buang itu nasi.
uangnya untuk yang beli beras itu digunakan untuk hal yang lain. Nah, seperti itu. Jadi Allah katakan mangkana yuridul ajila, siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, yang instan, ya ajal lalu kami juga berikan kepadanya. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah sebetulnya tidak menginginkan kita selalu yang instan. Manusia itu kan maunya selalu yang instan, kaya instan, pintar instan, untung instan, pokoknya apa saja. Ya. Jadi politisi yang instan, semuanya serba instan sekarang banyak. Nah, Allah mengatakan siapa yang inginkan instan segera, maka kami juga segerakan padanya. Ya, tetapi nanti ada di bawah ini jahanam ini. Nah, jadi juga sebagai kalau kita lihat ayat ini seirama, senafas dengan surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Coba kita lihat surat 59 di sini. Surat 59 ayat 18. Sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah setiap nafs, setiap diri memperhatikan, wal tanzur nafsu ma qaddamat, hendaklah setiap diri tanzur, memperhatikan, ma qaddamat ligat, apa yang akan didapatkan hari esok. Jadi artinya kita pikirkan bukannya sekarang tapi hari esok. Jadi masa depan. Ya, masa depan yang paling jauh akhirat. Tapi bukan berarti hanya akhirat masa depan. Esok juga begitu. Tahun depan juga begitu. 10 tahun ke depan juga begitu. Jadi anak-anak kita ajari untuk melihat masa depannya ketika nanti sudah mulai dewasa. Kalau tidak melatih diri dengan pendidikan dan keterampilan, mereka akan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Nah, oleh sebab itulah, ayat itu menjelaskan, hendaklah setiap diri memperhatikan hari esoknya. Kata hari esok itu kita artikan tadi, bertentangan dengan atau kebalikan daripada al-ajilah. Baru dikatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat ini dua ittaqullah nih, ittaqullah di sini, ittaqullah di sini, di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya adalah hendaklah setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang dilihat, apa yang ditemuinya besok, hari esok. Jadi setiap orang harus melihat hari esoknya, bentuk futuristik. Ya. Karena tidak ada yang bisa merubah hidup ini kecuali diri kita sendiri. Ya, tidak ada, tidak akan ada. Ya, jangan pernah berharap kita akan bisa diperbaiki orang lain. Tidak mungkin kalau bukan diri kita yang perbaikinya. Jadi dikatakan, man kana yuridul ajila ajalna lahu fiha. Siapa yang kaya segera instan, kami juga berikan secara instan padanya. Mana sya'su, dengan kami kendaki, liman nuridu, kepada siapa yang kami kendaki. Summa, kemudian ja'alna, kami jadikan lahu baginya jahanam. Kata jahanam di sini tidak berarti ada di akhirat, tapi di dunia juga. Jahanam itu kan sesuatu yang mendatangkan penderitaan, jahanam. Biasa kita katakan orang itu jahanam. Jadi itu artinya apa namanya, jahat sekali. Ya, jadi kata-kata jahanam ini penderitaan yang tak terperih. Jadi oleh sebab itulah siapa menginginkan yang ajilah, ya nanti masa depannya akan hancur dan dia akan menjadi menderita di sana. Yaslaha mazmumam madhura, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sudah masuk ke neraka, di neraka juga dicela-cela, diusir-usir juga, dan seterusnya. Mau keluar tidak bisa keluar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak diterima. Neraka pun juga, saking jahatnya orang ini, neraka pun enggan menerimanya. Cuma kalau tidak di neraka, terus di mana lagi? Kan cuma dua di akhirat, surga neraka. Maka makna-makna daripada mazmum madhura di sini, ya dia tidak merasa diterima di sana. Nah, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, bisa juga bermakna pengen sekali masuk surga tapi tidak bisa mendapatkannya. Ya, dia terlalu tercela untuk masuk surga. Dia terlalu jauh untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi inilah orang-orang yang selalu menginginkan cepat, tidak sabar, kemudian tidak istiqomah. Dua itu, tidak bisa sabar, tidak bisa istiqomah, penyebabnya karena ingin instan. Ya. Selalu ingin instan, padahal tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Setiap yang instan itu pasti keliru. Ya. Kenapa? Semuanya prosesnya. Mungkin kita katakan ada yang instan apa? Mie instan.
Ya, bagi kita instan, tapi tidak seperti itu sebetulnya, ada prosesnya. Makanya kita beli. Apa yang kita beli? Ya prosesnya. Ada prosesnya itu. Pertama, beli terigu orang dari luar negeri, impor. Karena negara kita tidak bisa menghasilkan gandum yang banyak. Impor terigunya. Habis itu terigunya kemudian diaduk ya. Menjadilah nantinya kemudian mie-nya dikeringkan dalam suatu tungku tertentu dengan panas tertentu. Ya, setelah itu di packaging, dibungkus dengan baik. Nah, baru kemudian diedarkan sampai ke rumah kita. Itu panjang itu ceritanya. Cuma judulnya saja mie instan di sisi kita. Ingat, mie instan di sisi kita karena kita tinggal beli. Kalau mie instan menurut saya belum instan. Ada lebih instan lagi. Warteg, langsung duduk, langsung makan. Itu instan, itu makanan instan namanya. Warung Padang, nah itu instan tuh. Tinggal duduk, langsung diberikan. Kalau mie instan kan kita masih memasak air dulu. Kita seduh airnya, kita seduh dengan air, dan seterusnya. Kalau kita warung Tegal atau ke warung Padang, kita tinggal duduk situ, langsung makan. Ya, itu lebih instan lagi. Tetapi ingat, ada prosesnya di situ. Penjual pemilik kedai itu pergi belanja dulu. Mungkin kemarin atau tadi subuh-subuh. Pergi belanja di pasar, beli sayur, beli ini. Terus kemudian kembali ke rumahnya. Memasak dengan berpeluh, dengan kerja keras, dan seterusnya. Itu baru kemudian diantar ke kedai, ke restoran. Jadi sebetulnya tidak instan, ada prosesnya. Cuma kita membeli proses itu, makanya kita beli. Ya. Kalau kita bikin rumah kita sendiri tentu lebih murah. Tetapi kita proses. Akhirnya kita beli bahan saja, kita prosesnya. Nah kalau kita beli yang instan seperti itu, aslinya kita beli prosesnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada kata instan dalam kehidupan ini. Apa saja semuanya. Kita pun tidak instan seperti ini. Ibu kita merawat kita bertahun-tahun. 2 tahun tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbolak-balik. Ibulah yang selalu menggantikan baju kita, popok kita, pakaian kita. Kita pada saat itu bahkan masih mengkencingi diri kita sendiri, mempipis dirinya sendiri. Ya, kita belum bisa berbuat apa-apa. Jadi ibulah yang melakukan itu semuanya. Baru pulang kita seperti sekarang ini, itu tidak instan. Itu butuh proses yang panjang, dan ada di sana ada sifat di sana yang luar biasa, yaitu sifat sabar dan istiqamah, yaitu ibu kita, orang tua kita. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya dikatakan tidak ada ajilah. Nah, siapa yang mau ajilah dipercepat ya silakan. Tetapi nanti disiapkan neraka jahanam. Misalnya ada orang yang tidak mau sekolah, tinggal mau dapat ijazah saja, beli ijazah. Nah, kan ada tuh tinggal beli ijazah. Nah, nanti begitu kerja dia akan dapat jahanam. Kenapa? Dia tidak punya pengetahuan dan tidak punya keterampilan. Ijazahnya ya dibeli dan seterusnya. Jadi yaslaha madmumam madhura. Mereka akan masuk ke neraka jahanam itu dalam keadaan tercela dan terusir. Surat Al-Insan ayatnya 27. Allah firman, inna haula yuhibbunal ajilan. Ini dia. Di sini dikatakan bahwa mereka itu para penghuni neraka adalah orang-orang yang dulu di dunia yuhibbunal ajila, suka yang instan-instan, suka yang cepat-cepat. Ya. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang yang suka instan, tidak mau berproses. Ya. Tidak mau berproses. Seandainya ada katanya belajar cuma 3 kali lancar bahasa Arab, lah mana bisa? Ya. Ada biasa di sini masjid di Jakarta, di Indonesia, masjid besar, membuat pengumuman dan katanya ada kursus 40 kali pertemuan bisa membaca bahasa Arab dengan baik. Nah, sekarang kursus itu mati. Kenapa? Nggak ada yang bisa 40 kali pertemuan tiba-tiba bahasa Arabnya fasih. Nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Jangankan 40 hari, jangankan 40 kali pertemuan, kita tinggal di Amerika saja 40 hari, 4 bulan, bahasa Inggrisnya belum lancar. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Ini harus kita sampaikan. Nah, karena butuh proses, maka butuhlah sabar dan istiqomah. Ya. Inna haula yuhibbunal ajila wa yadaruna wara'ahum yawman saqila.
Mereka itu adalah orang-orang yang suka yang instan-instan dulu di dunia, wa yadharuna warahum yawman tsaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka, maksudnya mereka mengabaikan, mereka menelantarkan urusan akhiratnya, urusan belakangnya, urusan masa depannya. Jadi kita artikan saja yawman tsaqila, urusan masa depannya. Karena yawman tsaqila di sini yang berat bukan hanya akhirat, tapi masa tua. Masa tua itu kan berat. Kenapa? Tenaga sudah tidak seperti waktu masih muda. Sudah lebih banyak sakit-sakitannya daripada sehatnya. Nah, sehingga pada saat itu kita butuh sesuatu untuk menghidupi diri kita lebih banyak. Sementara kita tidak punya. Nah, maka supaya kita bisa eksis di masa tua kita, harus kita usahakan di waktu di masa muda. Kita harus usahakan di masa muda. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nah, jadi dengan demikian, semakin tua orang, semakin yauman tsaqila, hari-harinya menjadi berat. Semakin banyak penyakit, semakin banyak yang menggerogoti dan sebagainya. Jadi inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Jadi Al-Quran itu berkali-kali menyebutkan ini, jelaskan. Tapi lihatlah umat Islam yang paling tidak bisa sabar mencari pengetahuan dan keterampilan itu umat Islam. Pengen instan, akhirnya kemudian kerjanya perang. Karena dengan perang menurut dia bisa cepat mendapatkan hasil. Inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna warahum yauman tsaqila. Surat Al-Qalam. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum, ini tercela. Ini adalah berbicara tentang Nabi Yunus waktu di masuk dalam perut ikan. Apa dikatakan ini? Seandainya tidak. Jadi laula antadarakahu ni'matun. Seandainya dia tidak menerima nikmat dari Tuhannya, ini mirab dari Tuhannya, lanubidza bil arai, maka pasti akan mencampakkan dia di dalam tanah kosong, tanah tandus, dalam keadaan tercela. Jadi artinya apa, Mas Kira? Artinya bahwa menerima nikmat itu adalah mutlak. Nikmat dari Allah lah yang menyebabkan kita. Apa tuh nikmat dari Allah? Nikmat batin, nikmat kenabian, nikmat wilayah. Inilah menyebabkan kita tidak akan dicampakkan ke dalam al-ara. Al-ara adalah tanah tandus. Apa itu tanah tandus? Kering kerontang. Hati kita akan kering kerontang kalau tidak ada nikmat ini. Hati kita akan kering kerontang kalau tidak ada nikmat-nikmat seperti ini. Kering kerontang itu ya tidak ada kemanusiaan, tidak ada apa-apa. Ya. Lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Karena kalau sudah hati kita sudah seperti tanah kosong, kemanusiaan pun tidak ada. Di Jakarta sini ada orang yang dibegal, orang dari pedalaman, ya kemudian berdarah-darah, ya kemudian harusnya secepatnya dikasih pertolongan pertama di rumah sakit, tetapi lucunya rumah sakit tidak menerimanya karena tidak ada kartu tanda penduduknya, tidak ada KTP-nya, tidak ada identity card-nya. Coba. Tidak ada ID card-nya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kan apa artinya di sini? Artinya dihormati rumah sakit ini adalah administrasi, bukan manusia. Jadi artinya apa? Keadaan manusia seperti ini sudah seperti tanah tandus yang kosong hatinya. Yang dihormati apa? Administrasi. Yang dihormati selembar kertas, tetapi kemanusiaan diabaikan. Bayangkan. Orang dibiarkan berdarah-darah kesakitan, tidak diperhatikan. Kenapa? Karena tidak punya kartu tanda penduduk. Ya. Kan ini menunjukkan bahwa bagaimana kita manusia modern ini sudah kehilangan apa yang disebut dengan kemanusiaan. Ya. Hal yang dan itu cuma sekalian hampir bersamaan terjadi di sebuah tempat di Sumatera Utara. Ya. Ketika ada musafir yang masuk ke masjid, ingin tidur, lalu kemudian dibunuh di sana. Coba. Di masjid orang dibunuh. Di masjid orang dikerubuti 5 orang membunuhnya, bayangkan. Memukul dengan berbagai macam cara. Sampai orang itu umur 21 tahun meninggal dalam masjid. Habis meninggal apa? Kita lihat di situ diseret keluar seperti masih lebih mulia kucing. Kalau kucing diangkat, ini orang diseret seperti itu. Ini di masjid, Mas kalian. Jadi di masjid saja sudah tidak ada nilai kemanusiaan. Ini kan berarti seperti tanah tandus yang kosong. Apa sebabnya? Berkali-kali kita sampai ke sini. Al-Quran sudah tidak diajarkan. Tidak ada lagi nilai humanisme.
Kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat semuanya di berita-berita bagaimana anak muda itu kasihan, orang miskin. Bahkan dia juga bertanya kepada orang dari situ, bisa nggak tidur di masjid karena dia musafir. Dia berkata orang situ biasa pada tidur, masuklah tidur situ. Adalah 5 orang yang membunuhnya di situ, memukulnya. Coba, luar biasa. Setelah itu tidak berdaya, ditarik keluar, diseret-seret seperti lebih parah daripada hewan. Ini di masjid, Mas kalian. Masjid itu artinya tempat sujud. Ya. Masjid itu artinya tempat sujud. Ya. Masjid itu disebut dengan rumah suci, ya, tempat suci. Tetapi tidak ada tempat lagi bagi kemanusiaan. Ini yang terjadi. Beberapa hari sebelumnya juga kita lihat juga berita juga wanita sedang salat di masjid diperkosa, bayangkan sekali. Jadi artinya apa? Di masjid pun sudah tidak ada kemanusiaan. Kenapa? Karena isi hati kita adalah materi, al-ajilah tadi, uang dan uang. Jadi oleh sebab itulah yang terjadi adalah hati kita seperti tanah kosong yang tandus. Ya. Nah, apa solusinya? Solusi satu, tadara kau nikmatan, menerima nikmat kenabian. Apa nikmat kenabian terbesar? Kitab suci. Jadi yang bisa kita dapatkan sekarang, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul, atau Nabi dan Rasul tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Nah, nikmat inilah atau Al-Quran ini yang bisa menyirami tanah tandus kita agar bisa kembali subur. Karena berkali-kali kita katakan kitab suci Al-Quran itu bagaikan air dari langit yang menyiram tanah yang kering supaya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ya tumbuhan tanaman, pokok-pokok akan memberikan kehidupan kepada banyak pihak. Ayat 19. Jadi kalau tanah itu tidak tandus ya seperti ini. Ya. Ada hujan selalu dari langit, bagaikan wahyu yang turun ke hati yang tandus tadi. Setelah wahyu itu tiba di hati kita, Al-Quran kita baca dan tersimpan di sana, maka kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Lahirlah taman-taman yang seperti ini nih. Lahirlah hijau di mana-mana. Waman aradal akhirat, dan siapa yang menginginkan akhirat? Ya, siapa yang menginginkan akhirat? Kata-kata akhirat di sini jangan kita artikan akhirat setelah kematian saja. Bisa kita artikan tadi ligadin, untuk hari esok. Kata akhirat itu kan akhir. Seperti sekolah kan akhirnya adalah nanti. Sekolah itu akhirnya setelah hampir 20 tahun. Kita sekolah dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, sekolah perguruan tinggi, dan itu butuh waktu sekian puluh tahun. Nah, Allah katakan, waman aradal akhirat, siapa menginginkan akhirat, siapa menginginkan kebahagiaan nanti, wasa'alaha saya, dan mengarahkan usahanya. Sa'a itu berusaha, dari kata sa'i. Laha untuknya sa'iyah, usahanya diarahkan ke sana. Kita artikan begitu, sa'iyah itu kan usahanya. Dia berusaha mengarahkan usahanya ke sana. Dia berusaha untuk mengarahkan energinya, perhatiannya, pengetahuannya ke sana. Wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Faulaika, maka mereka itulah kana sa'ihum masykura. Usaha mereka akan diterima oleh Allah SWT. Jadi kata-kata sa'ihum, usaha mereka dari sini sa'ya. Dari sini juga, ini sama. Sa'a berusaha, sa'yun usahanya, sa'yu usahanya, maka kemudian sa'i itu adalah usaha. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah usaha. Jadi Islam itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tawaf dan sa'i. Tawaf adalah gerak takarrub kepada Allah, gerak suluk, gerak safar kepada Allah. Sedangkan sa'i adalah gerak horizontal di antara kita sesama manusia. Interaksi untuk saling memberikan kehidupan, untuk saling berinteraksi. Karena dengan berinteraksi itu kita bisa saling menghidupi. Kita butuh rumah, ada tukang yang bisa buat rumah. Maka kita suruh mereka membuat rumah kita dengan membayarnya. Maka kita dapat rumah, mereka dapat uang untuk hidup. Nah, seperti itu langsung dengan interaksi. Jadi interaksi itu adalah terjadi take and give. Ya, terjadi menerima dan memberi dan menerima. Ya.
Nah, itulah sa'i sebetulnya. Jadi Islam itu, apalagi kalau kita berarti, tidak bisa hanya sa'i saja. Tidak bisa cuma tawaf saja. Tawaf dan sa'i. Jadi harus dua-duanya, tawaf dan sa'i. Karena tidak bisa kita sholat saja, sementara tidak ada makanan. Karena sekuat-kuatnya kita sholat, pasti akan lapar. Kalau kita tidak makan, kita akan pingsan. Kita pingsan tidak makan juga akan meninggal dunia, mati karena dehidrasi. Jadi dari sebab itulah, maka Islam itu adalah kombinasi sempurna antara tawaf dan sa'i dari kata-kata ini. Nah, waman aradal akhirat, siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'iha, dan usahanya diarahkan ke sana selama dia mukmin, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka pasti Allah akan menghargai, menerima usahanya tersebut. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di tempat lain dikatakan la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak mungkin menyia-nyiakan usahanya orang-orang muhsin atau orang-orang mukmin. Surat Al-Anfal ayat 67 Allah firman, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak mungkinlah Nabi itu menawan seseorang atau memiliki tawanan hatta yuskhina fil ardi, sebelum dia berperang dan mengalahkan orang itu. Ya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, Nabi menawan orang itu hanya dalam peperangan. Ya. Kita lihat di peperangan. Kalau terjadi peperangan, Nabi menawannya itu pun nanti cara ditawannya bukan dengan bikinkan penjara. Dilucuti saja, diambil senjatanya, baru disimpan di Madinah untuk hidup di Madinah. Itu namanya, jadi Nabi itu tidak mungkin punya tawanan. Tawanannya itu biasanya hanya adalah orang yang dalam peperangan. Dan ini dibicarakan di dalam surat Al-Insan juga, yang disebut dengan Asra juga. Ini Asra ya. Kalau kita buka surat Al-Insan itu ada di sana 3 tuh. Ya. Kita lihat. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bernazar ya. 6. Sini. Ya. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makan ala hubi, yang disukai dicintanya, kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, ini asira dari kata asra tadi sini, asra ya. Tawanan, ini adalah asira ya. Adalah asira itu adalah tawanan. Ya. Asra, Nabi menawan. Jadi Nabi itu tidak mungkin menawan ya, seseorang ya, kecuali dalam peperangan di muka bumi. Wa turiduna aradad dunia, apalagi menawan orang tanpa alasan hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, tidak mungkin Nabi melakukan itu. Ya, beda dengan kita, terjadilah misalnya pembegalan, memaksa orang supaya memberikan macam-macam. Nah, itu dia. Nabi tidak mungkin melakukan itu. Ya. Turiduna hanya karena kalian ingin mendapatkan harta benda dunia. Kan dulu banyak orang yang orang yang lemah ditawan atau dan sebagainya. Kemudian sekarang pun juga dalam beberapa hal banyak orang-orang yang berkuasa menahan orang yang lemah, baru kemudian dipaksa untuk membayar dengan nilai tertentu. Wallahu yuridul akhirah, kalian menginginkan dunia tapi Allah inginkan akhirat. Jadi turiduna aradad dunia, wallahu yuridul akhirah. Kalian ini mengejar dunia sementara Allah menginginkan kepada kalian akhirat. Jadi artinya apa juga sekali? Apakah kita tidak boleh punya dunia? Kita akan berkali-kali katakan tidak mungkin tidak dunia, karena tubuh kita ini di dunia, butuh makan, butuh minum. Yang dimaksud ayat ini bahwa dalam mencari dunia itu tujuannya akhirat, bukan dunia untuk dunia, bukan dunia for the sake of dunia. Dunia itu adalah for the sake of akhirat. Nah, itu akhirat. Jadi turiduna aradat dunia, wallahu yuridul akhirat. Allah menginginkan kita akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 104. Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sia-sia. Sa'yu ini kata-kata saya tadi usaha. Ada orang yang usahanya sia-sia. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi ada orang yang sia-sia amal perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Ya, kok bisa sia-sia? Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka itu menganggap bahwa mereka telah berbuat baik. Ya.
Kan banyak orang berbuat baik seenaknya saja, misalnya ngasih berapa minta-minta. Disangkanya berbuat baik padahal merusak. Apalagi orang itu juga mungkin menipu, bukan peminta-minta sebetulnya. Penipu. Kenapa? Sebetulnya ada kakinya, tapi diperlihatkan bukan kaki aslinya. Diperban kakinya seakan-akan dia luka berat, padahal sebetulnya itu hanyalah dibuat-buat. Kayak gitu-gitu, menipu namanya. Nah, banyak orang yang memberikan seperti itu. Misalnya memberikan orang minta-minta di perapatan jalan, itu kan salah. Membuat mereka akan banyak datang ke situ. Dan banyak lagi yang lain. Kesimpulannya ayat ini mengatakan banyak orang mengaku berbuat baik, padahal itu hakikatnya tidak ada nilainya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik. Ini Al-Quran bilang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Mereka itu menyangka, mengira bahwa mereka itu sedang berbuat baik, melakukan perbuatan baik. Ya. Padahal dalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Usaha mereka di dunia itu nanti akan sia-sia. Kenapa tidak di situ tempatnya? Jadi banyak orang seakan-akan seperti itu. Seakan-akan berbuat baik, padahal merusak sistem, merusak tatanan. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu indah sekali. Al-Quran menjelaskan semua sifat manusia. Ayat terakhir. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Apa kata Allah? Yang menginginkan dunia, yang menginginkan akhirat, masing-masing diberikan. Jadi kalau hanya mendapatkan dunia, Allah berikan. Kullan numiddu haula. Setiap mereka tadi itu yang mau dunia atau akhirat, numiddu kami akan memberikan haula kepada mereka yang inginkan dunia, wa haula dan mereka yang menginginkan akhirat. Ini kita mengatakan berarti yang menginginkan akhirat tidak dapat dunia dong. Oh, bukan begitu. Kita sampaikan bahwa tidak bisa sampai di akhirat tanpa dunia. Cobalah, bisakah kita salat tanpa menutup aurat? Jawabannya tidak bisa. Yang menutup aurat itu harus ada baju, pakaian. Pakaian itu tidak bisa kita beli kalau tidak ada uang. Uang tidak akan ada kalau tidak bekerja. Seperti itu. Bahkan baju kita nanti kita sudah beli. Kan kotor, kena najis, harus dicuci. Cuci butuh air. Air di kota dibeli. Belum lagi dengan butuh sabun untuk membersihkannya. Sabun butuh, pokoknya semuanya. Jadi kalau kita katakan bahwa mereka dapat akhirat saja, bukan berarti tidak dapat dunia. Ya, karena tidak bisa orang sampai ke akhirat tanpa dunia. Contohnya mau berzakat, kan butuh uang. Bagaimana bisa dapat uang kalau tidak bekerja? Ya. Coba kita lihat. Kita menikah misalnya, janji pernikahan kita kan adalah menafkahi keluarga kita. Nah itu kan syariat. Ingat, itu syariat tadi wajib. Ya. Dan tidak boleh melalaikan kewajibannya. Artinya untuk melaksanakan kewajiban itu butuh materi. Materi harus dicari dengan ilmu. Ilmu baru kemudian kerja. Nah, jadi artinya bahwa orang yang hanya niatnya dunia diberikan dunia. Tapi kalau orang mencari nafkah niatnya akhirat, dia akan dapat akhirat. Maka dikatakan kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika. Akan mendapatkan apa? Pemberian ata' daripada Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan pemberian Tuhan itu tidak mungkin terhalang. Jadi ata'u rabbika itu tidak mungkin terhalang. Terhalang dari mana? Terhalang hanya karena dia bukan Islam, hanya karena dia tidak bertuhan. Coba. Jadi kata-kata wa ma kana ata'u rabbika mahzura, bahwa pemberian Tuhan itu tidak mungkin terhalang hanya karena yang mencari dunia itu adalah orang non-Islam. Jadi orang non-Islam, orang yang tidak bertuhan, kalau dia mencari dunia dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan pemberian dari Tuhan. Ya, cuma pemberian itu hanya di dunia. Kenapa? Karena memang motifnya hanya untuk dunia. Niatnya untuk dunia. Tidak diniatkan untuk akhirat. Jadi yang disebut dengan mahzurat, tidak mungkin terhalang. Tidaknya di sini, tidak mungkin terhalang. Jadi tidak mungkinlah terhalang pemberian Tuhan itu kepada seseorang hanya karena orang itu tidak sholat, hanya karena orang itu tidak puasa,
orang-orang yang berhasil menjadi peneliti hebat sekarang justru banyak tidak salatnya. Kenapa? Karena Tuhan kasih mereka, karena mereka bersungguh-sungguh, mereka kerja keras, mereka belajar keras, ya mereka dapat. Mereka dapat. Kalau mereka tidak kerja keras, tidak sungguh-sungguh, mereka tidak dapat. Kita lihat hari Jumat yang lalu, 3 astronot Cina kemudian meluncur ke angkasa. 3,5 jam kemudian, lalu kemudian sudah bergabung. Perjalanannya ke sana cuma sekitar berapa, 1,5 jam atau 1,5 jam. 3,5 jam kemudian mereka sudah bergabung dalam stasiun angkasa luar dengan teman-temannya sudah lebih dahulu ada di sana. Nah, itu siapa melakukannya? Itu orang Cina, orang Tiongkok, orang Tionghoa yang tidak secara umum tidak beragama. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka kerja keras, mereka dapatnya. Coba saja kalau Bapak Ibu sekalian tidak beraktivitas, cuma baca wiridan saja apa dapat? Jawabannya tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena butuh aktivitas, butuh kerja keras ya. Jadi wa makana atau rabbika mahzura. Tidak mungkin pemberian Tuhan itu terhalang hanya karena mereka itu tidak beragama misalnya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa hanya diberikan kepada orang beriman saja itu tidak berdasar. Kalau di akhirat iya. Sekarang kita lihat surat 23 ayat 55. Ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Numidum tadi ini pemberian sama tadi nih ya, ini kata-kata ini tadi. Ini numiddu. Ya, setiap kami berikan numiddu itu kami berikan hak mereka. Ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ya. Ayasabuna, apakah mereka menyangka, mengira annama bahwasanya numidduhum kami memberikan kepada mereka bihi dengannya mal harta benda wa banin anak-anaknya. Nusari ulahum fil khairat, untuk mereka menyegerakan kepada perbuatan baik. Bala yashurun, tetapi mereka tidak sadar. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Ya, maksudnya begini, bahwa sebetulnya Allah memberikan kepada kita itu harta benda dan anak-anak, ini harta benda dan anak-anak, agar kita bersegera melakukan kebaikan. Jadi kita lihat harta benda dan anak-anak itu baik untuk melakukan kebaikan. Cuma banyak orang yang tidak menyadarinya. Bala yashur, banyak orang tidak menyadarinya. Bahwa Allah memberikan kepada kita malin wa banin supaya Tuhan membuat yang bersangkutan melakukan segera dalam kebaikan. Jadi tujuannya Allah berikan ini. Jadi artinya apa? Malin wa banin ini perlu untuk kebaikan. Surat Hud. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia. Su'idu itu bahagia ya. Jadi bahagia di dunia maksudnya. Maka kalau dia bahagia di dunia, fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka berada dalam surga kekal di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin latihan surga, latihanlah untuk berbahagia. Bahagia itu artinya apa? Tidak terpengaruh oleh fluktuasi dunia di sekitar kita. Madamatis samawati wal ardh, selama ada langit dan bumi, illa masyarabu, kecuali yang Allah kehendaki, ata'an, sebagai pemberian, gairah majzuz, yang tidak mungkin terputus. Ya. Jadi pemberian dari Allah tidak terputus. Jadi oleh sebab itulah, kalau sudah sampai pada surga, sudah dapatkan pemberian tidak terputus, atau bisa juga kalau kita sudah bahagia, itulah yang disebut dengan ata'an ghaira majzuz. Itulah pemberian Tuhan yang tidak terputus-putus. Jadi usahakan supaya kita bahagia. Bahagia itu ketika inner beauty kita memancar keluar. Jadi itulah tadi ayat-ayat yang kita baca. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Nah ini tadi, jadi kita harus punya harta, tapi yang tidak boleh budak harta. Ini yang tidak boleh nih, budak harta. Ini hadis Imam Bukhari nomor 5955. Nah di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ta'isa abdud dinar wad dirham, celakalah atau binasalah hamba dinar. Jadi yang celaka itu abdud dinar, abdud dirham. Dirham di sini mata uang juga, dinar itu yang dari emas, dirham dari perak. Jadi celakalah orang yang menjadi hamba uang dinar, uang dirham. Begitu ya wal katifah. Ya. Katifah itu artinya apa? Dia adalah pakaian sutra yang kasar. Ya. Wal khamisa apa? Pakaian tapi sudah bercampur, sudah bukan sutra semuanya. Jadi artinya pakaian lah, kita artikan pakaian ini dinar, dirham adalah uang, ini adalah pakaian. Kesimpulannya kita artikan harta benda. Jadi celakalah orang yang menjadi budak harta benda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Harta benda lah yang menjadi budak kita. Harta benda mengikuti kemauan kita, bukan kita yang mengikuti kemauan harta benda. Jadi harta benda harus mengikuti kemauan kita. Ya kita yang tahu, kita yang harus atur. Harta benda, kamu memang banyak di tangan saya, tapi kamu tidak boleh membelikan saya tiket untuk pergi kemana-mana. Kenapa? Karena membuang-buang waktu dan berfoya-foya seperti itu. Misalnya pergi ke tempat-tempat berjudi tidak boleh. Walaupun kita punya uang banyak. Nah pada saat itulah ditentukan siapa yang mengendalikan siapa. In otia radia. Nah orang-orang yang sudah diperbudak oleh harta itu, kalau mendapatkan harta, wah senang banget. Ya, kalau diberikan harta senang banget. Wa in lam yu'ta lam yarda. Tapi kalau tidak dapat, tidak dikasih, tidak ridho, tidak senang. Ya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita untuk mengukur diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk hamba harta benda atau tidak? Karena dikatakan di sini tandanya orang yang diperbudak hartanya itu adalah kalau diberikan harta dia senang. Begitu tidak diberikan dia marah ini. In utiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia diberikan, langsung ridho. Ridho ini senang. Wa in lam yu'ta, kalau tidak diberikan, lam yarda, tidak ridho, tidak senang. Jadi ridho tidaknya bukan berdasarkan kemanusiaan, tapi berdasarkan harta benda. Nah ini juga saya kira kita saksikan sekarang ini. Ya seperti ada kata orang bahwa kalian dihormati sesuai dengan harta benda kalian oleh orang seperti itu. Ya. Nah inilah yang terjadi pada banyak negara-negara demokrasi sekarang. Orang itu dipilih berdasarkan kemampuannya bagi-bagi duit, bagi-bagi uang. Hadis berikutnya. Nah, ayat ini mengatakan, tadi dunia perlu kita cari. Tapi apa kata Tuhan di sini, Nabi di sini? Jangan berbelit dalam mencari dunia. Kata jalan berbelit di sini bukan berarti tidak boleh cari dunia. Tetapi kalau kita mencari dunia itu jangan dibuat ribet. Ya. Kenapa? Karena seperti hadis ini. Ya. Ini dari mana ini? Dari Abi Humaid As-Sa'idi. Jadi Abi Humaid As-Sa'idi. Ya. Kala berkata, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya bersabda, ajmilu fi talabid dunia. Ajmil itu dari kata jamil ya, mengindahkan, buat indah. Efektif, saya artikan efektif. Efektifkanlah. Efektiflah. Jangan berbelit, jangan ribet. Ya, jadi kalau kita berdagang misalnya sama, nggak usah diribetkan, kan sederhana. Cocok langsung kasih, nggak usah berbelit-belit. Ya. Nah, karena ada kan orang berjual beli itu berbelit-belit. Ya. Berbelok-belok. Nah, harusnya sederhana saja. Dalam urusan dunia ini adalah sesederhana mungkin. Dan sekarang ini dipakai dalam ekonomi dunia, ekonomi modern sekarang menggunakan itu. Orang harus efektif dan efisien kan begitu. Perusahaan yang besar direstrukturisasi. Perusahaan yang terbesar direstrukturisasi, jangan terbesar. Kenapa? Karena biasanya semakin besar perusahaan, semakin high cost, satu. Semakin besar perusahaan, semakin susah berkompetisi dengan kompetitornya. Ya, semakin susah melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan baru. Itulah sebabnya rata-rata perusahaan yang sudah mapan besar tidak kompetitif lagi, biasanya runtuh. Ya.
Kita dulu mengenal namanya Nokia. Nokia itu adalah perusahaan handphone terbesar pertama. Tapi karena saking besarnya, ya akhirnya kehilangan kemampuan inovasi dan kreasinya. Akhirnya kemudian runtuh, kalah sama yang lain. Kita pernah punya namanya dulu BlackBerry. Ya akhirnya kemudian runtuh, hilang. Nah begitulah, banyaklah perusahaan-perusahaan besar yang kemudian runtuh. Kenapa? Karena sudah tidak efektif, tidak ajmilu, tidak indah lagi, tidak sederhana lagi cara pengelolanya. Jadi kalau bikin usaha disederhanakan. Makanya kita sekarang teknologi membantu sederhana. Tadinya pembukuan ribet, sekarang pakai pakai apa namanya? Pakai data-data dikomputerisasi, lalu kemudian gampang. Bahkan sekarang ini bisa dikontrol, kita punya kedai, kita punya warung dari jarak jauh. Nah, itu kan namanya menyederhanakan. Jadi tidak perlu harus kita duduk tungguin di situ. Ya. Jadi Nabi mengatakan ajmilu fi talabid dunia, sederhanakanlah atau efektiflah dalam mencari kehidupan dunia. Fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang yang berusaha akan dimudahkan sesuai dengan khuliqa lahu. Kata-kata khuliqa itu kata secara bahasa sesuai dengan yang diciptakan baginya. Artinya bisa bermakna sesuai dengan hobinya. Maka sebaik-baik orang mencari nafkah itu sesuai dengan hobi, panggilan hati, bakat, talenta. Nah itu dia kalau kita mencari nafkah. Jangan mencari nafkah pada hal-hal yang tidak punya talenta padanya, tidak punya hobi, tidak punya kemampuan di situ, ya, tidak punya ilmunya. Nah itu nanti susah. Ya jadi oleh sebab itulah yang mudah. Setiap orang dimudahkan mencari rezekinya sesuai dengan khuliqa lahu, sesuai dengan yang ditentukan baginya. Kata ditentukan di situ bukan Allah yang menentukan secara sepihak, tetapi maksudnya ikut bersama dengan bakat kita, talenta kita, hobi kita, perhatian kita dari kecil. Maka orang yang suka misalnya mobil-mobilan biasanya lebih berhasil kalau dia bisnis mobil. Orang yang suka masak-masak lebih berhasil kalau dia bisnis restoran. Begitulah. Ibnu Majah nomor 2133. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya itu dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam konteks ayat 20 ni, untuk menyambung kepada hujung pada ayat kalimat yang terakhir, kata naba'asa rasulan tadi, maka apakah berlaku dalam konteks Zionis Yahudi tadi, di mana Israel dan kuncu-kuncunya awal-awal dah tunjuk plan perancangan akan kaya raya serta kekal berkuasa. Kalau raja-raja Arab yang mengaku Muslim tadi, biarkan saja untuk Israel totally ambil Palestin untuk dijadikan negara yang dan bandaraya yang super modern kaya raya. Bahkan Suez Canal itu sendiri akan dipindahkan kepada jalur di Saudi, dan ini Saudi kena diamkan sebab ada hasil yang mereka akan dapat. And that explain why the whole lot of them diam membisu. Dan konteks hakikat ni dah tak dapat ditolak lagi oleh satu dunia yang dah tahu rahsia ni. Maka kembali pada ayat 15 kat ujung tadi tu, apakah ini sebuah istidraj atau ini sebuah rahmat sehingga datangnya Imam Mahdi alaihi salam? Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi setiap orang melakukan keburukan atau kejahatan, tetapi kelihatannya masih eksis, masih berjaya, maka itu adalah istidraj. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, atau sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah yang tak mereka ketahui atau dari arah yang tak mereka sadari. Jadi inilah yang akan terjadi. Jadi istidraj. Ya, jadi istidraj itu adalah Allah membiarkan mereka seperti itu seakan-akan berjaya, seakan-akan sukses, tetapi sebetulnya sedang mengarah kepada kehancurannya. Sebaliknya, yang babak belur, yang menderita seperti Palestina, juga Allah nanti berikan bantuan dengan cara yang lain.
Jadi rata-rata yang nanti muncul ke permukaan itu adalah mereka-mereka yang tadinya pernah terjajah atau pernah terkuasai. Kita lihat misalnya negara-negara yang sekarang mulai melewati Amerika dan Eropa. Itu adalah mereka-mereka pernah terjajah sebelumnya, yang pernah direndahkan sebelumnya, tapi kemudian mereka muncul ke permukaan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Mekah itu direndahkan, dilecehkan, dihinakan, disebut tukang sihir dan sebagainya, bahkan diusir dari Mekah. Tetapi apa yang terjadi kemudian bukan hanya kembali menguasai Mekah, tapi menguasai separuh daripada dunia. Nabi Muhammad kita menguasai separuh daripada dunia, bahkan Nabi Muhammad nantinya atau agama Nabi Muhammad nantinya menjadi asbab runtuhnya kekaisaran Romawi, menjadi asbab runtuhnya kekaisaran Persia. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah yang kita saksikan. Dan dunia terus-menerus akan seperti ini. Allah selalu berpihak kepada yang sabar dan istiqamah. Walaupun terkadang lama. Ya, kalau tidak lama tidak perlu sabar. Justru karena selama maka butuh kesabaran. Jadi ini akan terjadi. Ya, jadi kita akan menyaksikan ke depan seperti ini. Tinggal apakah kita bertahan atau tidak. Jadi kalau berbicara tentang menang atau tidak itu sebetulnya kembali kepada bertahan atau tidak. Yang bertahan itulah nantinya yang akan menang. Ya, kita bisa bicara panjang lebar tentang apa yang terjadi di Ukraina sekarang, apa yang terjadi antara Amerika dengan Cina, itu jujurnya bisa kita buktikan bahwa yang akan menang adalah yang tetap bertahan. Ada lagi yang... Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. terakhir Ustaz menjelaskan tentang harta benda. Janganlah kita kiranya menjadi budak harta, budak dinar, budak dolar, dan sebagainya. Sesungguhnya kita sangat tidak ingin menjadi budak dirham atau budak dinar ataupun budak harta benda. Nah, itu mengukurnya Ustaz katakan mudah. Kalau kita dapat yang positif, kita berbahagia, tapi kalau kita dapat yang negatif, kita menolak, kita tidak ridha menerimanya. Itu apakah itu terukur secara pribadi atau orang lain bisa mengukur posisi kita itu bahwa kita ini masih tergolong budak harta atau budak dinar? Atau hanya kita yang merasakan sendiri indikatornya, Ustaz? Baik, terima kasih banyak Bu Ati Bu ya. Iya. Nah, jadi Mas Keser bagi pertanyaan menarik, dan ini pertanyaan bukan pertanyaan Bu Ati saya, tapi pertanyaan kita semuanya. Apa sebabnya? Karena memang ini hadis Nabi ini kan bersifat umum. Dan jemaah sekalian baru kita menyaksikan lagi kejadian baru di Indonesia. Saya kira ikhwan kita di Malaysia dan Singapura mengikuti juga. Kenapa? Karena ini adalah daerah Melayu ya. Yaitu gubernurnya Riau baru tertangkap tangan. Ya. Iya. Ya, padahal kalau kita lihat apa kurangnya kalau dilihat sekolah agamanya mentereng dari Sanawiyah menjadi kemudian masuk ke Alia, kemudian masuk di UIN, Universitas Islam, Islamic University, lalu kemudian menjadi pengurus organisasi agama, lalu kemudian ketika dia menjadi gubernur di endorse oleh ulama besar yaitu UAS. Nah, tetapi akhirnya apa? Tertangkap tangan. Ya, OTT kemarin. Ya, dan banyak OTT-nya saya 1,6 miliar. Belum lagi dengan fakta bahwa ternyata bukan hanya meminta tapi memeras juga. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat kan akhirnya malu dihinakan di hadapan umum. Coba kita lihat. Inilah orang budak harta namanya. Ya. Harusnya kalau memang tidak bisa, daripada gubernur tidak punya modal nanti kemudian minta bayaran sana sini harus dikembalikan, akhirnya kemudian korupsi. Nah, ini lebih baik jangan jadi gubernur atau jangan jadi politisi lah. Kenapa? Karena ini yang dikhawatirkan Nabi ini. Jadi kalau kita ingin jadi politisi, gubernur, lebih baik kita bertumpu pada kaki sendiri. Kita memang mampu untuk itu supaya tidak ada nanti tagihan-tagihan dari sponsor ataukah orang-orang yang tadinya ya. Karena yang berbahaya kalau ada sponsornya, dia nanti nagih ya. Nah, jadi inilah hadis ini tadi mengatakan celaka kalau orang seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah
apakah kita bisa mengetahui orang lain atau kita hanya bisa mengetahui diri kita sendiri? Jawabannya adalah kita hanya bisa mengetahui diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengetahui orang lain. Ya. Seperti kata orang, ya dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalamnya hati tak bisa kita ukur. Jadi dalamnya orang itu kita tidak bisa ukur. Ya, misalnya orang itu tidak dapat dunia, tidak dapat tadi dirham, dinar dan sebagainya, lalu kemudian dia marah-marah. Belum tentu juga mungkin karena seperti ini atau menjadi budak harta. Boleh jadi pada saat itu memang lagi darah tingginya naik, Bu. Mungkin lagi kebanyakan makan daging mungkin sehingga kemudian darah tingginya naik sehingga gampang terpantik emosinya. Kesimpulannya bahwa kita tidak bisa mengetahui orang lain dan memang bukan tugas kita untuk mereka-reka, menduga-duga hati orang lain. Tugas kita adalah menduga-duga dan muhasabah diri kita sendiri. Pokoknya Nabi Tuhan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa kalian tidak memperhatikan? Jadi kewajiban kita adalah memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nabi juga mengatakan ibda binafsik, mulailah dari diri-diri masing-masing. Atau Al-Quran yang kita bahas kemarin hari Senin malam mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Orang lain kita tidak urus urusannya. Kecuali kalau tolong menolong boleh kita bantu orang lain. Tapi kalau berkaitan dengan dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan, cukup anfusakum wa ahlikum nar. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatian dan kehadirannya. Permohonan doa untuk ibunya Ibu Halen yang meninggal ada di chatroom. Oh ya. Bukannya kita sudah doakan kemarin hari Selasa, hari Bukan, kan itu meninggal. Oh ya. Ya, jadi jemaah sekalian ini kalau tidak salah bahkan kita tahlilan kemarin ini ya. Waktu meninggal ya. Oh, meninggalnya hari Selasa ya? Belum ya. Ayo betul belum ya. Iya, ya. Mohon maaf yang kemarin kita tahlilan itu Australia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini yang kita sering doakan di sini yaitu ibunda daripada Ibu Halen ini ternyata meninggal dunia hari Selasa kemarin. Jadi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mewakili jemaah semuanya merasa atau kami ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Ibu Helen, kepada Ibu Andri atas meninggalnya ibunda yang tercinta yaitu almarhumah Ibu Labiani binti Salim. Oleh sebab itulah pada kesempatan malam hari ini kita bacakan Fatihah dan doakan almarhumah agar diterima di sisi Allah SWT, agar di sana beristirahat dengan tenang, mendapatkan amal-amal ibadahnya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Ala hadimnya walikulinatin soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah, khususan untuk almarhumah Ibu Labiani binti Salim. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Labiani binti Salim. Maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul,
dan orang-orang suci dan orang saleh lainnya. Jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah baginya, dan tuntunlah anak keturunannya sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu ya Allah Tuhan kami, kelak akan menyusul kepadanya dalam keadaan husnul khatimah dan bersama dengan al-abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.